Pulau Bali terkenal dengan agama mayoritas Hindu. Namun, keberadaan para pemeluk agama Islam yang merupakan masyarakat minoritas bisa hidup berdampingan dengan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat Muslim di Bali hidup di kampung-kampung Islam yang memberikan ciri khasnya tersendiri. Tidak banyak orang mengetahui bahwa di balik kentalnya agama Hindu di Pulau Bali, ternyata di Pulau Bali terdapat kampung Islam yang keberadaannya sudah ada sejak abad 16, walau hanya menjadi penduduk mayoritas kedua. Kehadiran Islam di Bali menghadirkan keragaman bagi Pulau Bali ini. Menurut sejarah masuknya agama Islam di Bali bukan hal yang baru terjadi, namun sudah sejak masa kerajaan dahulu. Ada beberapa kampung Muslim yang berada di Bali, salah satunya adalah Kampung Muslim Lebah. Kampung Islam Lebah yang mempunyai keunikan tersendiri, dan istilah kata kampung di kawasan Bali identik dengan permukiman Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kampung Islam Lebah, lebih tepatnya di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Bersama saya kita akan melihat bagaimana sejarah dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Klungkung, lebih tepatnya di Kampung Islam Lebah. Kampung Islam Lebah yang beralamat di Kelurahan Semarapura, Kabupaten Klungkung, Bali, tepatnya di sepanjang jalan Diponegoro adalah salah satu tonggak sejarah masuknya Islam di Pulau Bali. Di Pulau Bali, sejarah pertama kali masuknya Islam berada di kawasan Klungkung, tepatnya di Kampung Gelgel. Pada abad ke-14, beberapa utusan dari Kerajaan Majapahit hijrah ke Bali dengan tujuan untuk mengislamkan Raja Klungkung. Namun, niat itu tidaklah berhasil. Hubungan baik dengan Kerajaan Majapahit menuntut Raja Klungkung untuk mempersilahkan utusan Majapahit tersebut tinggal di Gelgel Klungkung. Dari sana, Islam di Klungkung mulai berkembang turun-temurun, dan masyarakat yang bermata pencarian tetap memilih tinggal di Gelgel, dan yang berdagang memilih mendirikan perkampungan sendiri. Kampung itu kini dikenal dengan nama Kampung Islam Lebah. Pada waktu Kuda Pinoleh mengadakan upacara di Madura, maka Raja Bali di dalam Semara Kepakisan diundang untuk pergi ke Jawa. Beliau hadir di upacaranya Kuda Pinoleh dengan melewati daerah Majapahit. Pada waktu beliau kembali dari Madura melalui daerahnya Majapahit, dilihat kondisi Majapahit sudah mulai agak suram. Dan pada waktu itu beliau kemudian mengajak 40 orang warga Muslim untuk pergi ke Bali, untuk tinggal di Bali. Sampai di Bali, mereka diberi tempat di Kampung Gelgel. Di sanalah umat Muslim diberi tempat dan diberi juga fasilitas untuk melakukan ibadah dan upacara-upacara keagamaannya yang lain. Nama Kampung Lebah berasal dari kata lembah, disebabkan kampung ini berada di dataran yang lebih tinggi dari Jalan Semarapura. Nama Kampung Lebah diambil dari filosofi hewan lebah atau tawon, dan kampung ini diibaratkan seperti lebah yang menanamkan nilai-nilai kebaikan. Seperti lebah menghasilkan madu yang mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan. Hubungan umat Islam Kampung Lebah sangat dekat dengan Raja-Raja Puri Klungkung, karena mereka merupakan abdi dalam dari leluhur Raja-Raja Klungkung. Ketika mulai di Gelgel dan terus dilanjutkan oleh umat Muslim yang ada di Kampung Lebah sampai sekarang. Warga Muslim Kampung Islam Lebah sangat setia kepada Raja-Raja Klungkung, sehingga Raja banyak memberikan penghargaan berupa tanah sawah atas jasa-jasa mereka kepada Raja dan memberikan hak untuk mengatur pemerintahan atau perbekal hingga kemerdekaan Indonesia. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Klungkung, gelar yang disandang secara turun-temurun oleh Raja-Raja Klungkung disebut Dewa Agung.
Setelah wafat, Ida Idewa Agung Jambe digantikan oleh Dalem Bepu. Warga masyarakat Kampung Islam Lebah juga banyak yang ikut dalam beberapa peperangan yang dilakukan oleh Raja Klungkung pada waktu itu, di antaranya Perang Kusambe pada tahun 1849 Masehi. Umat Muslim Kampung Lebah tergabung dalam pasukan pemeting raja yang dipimpin oleh Ida Dewa Agung istri Kania. Umat Muslim pada waktu itu dipimpin oleh Pak Mesir dan Haji Muhammad Yahya. Dan juga pada waktu terjadinya Perang Puputan Klungkung 1900 Masehi. Umat Muslim Kampung Lebah diperintahkan oleh Raja untuk menjaga benteng dari timur dari serangan Belanda yang datang dari arah Satria. Pada waktu itu umat Muslim Kampung Lebah dipimpin oleh Haji Abdurrahman dan Pekak Maunah. Hingga saat peperangan tersebut, beliau Haji Abdurrahman wafat tertembak pasukan Belanda. Kampung Lebah itu adalah bagian dari kerajaan karena diajak dari Gel-Gel. Dulu Gel-Gel diajak dari Majapahit. Itulah perjalanan dan sampai sekarang. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan dalam sejarah Kerajaan Klungkung, sampai Puputan Klungkung yang kita melawan Belanda 1908. Saudara Muslim kita juga ikut berperan, malah ada yang sampai gugur ya. 2 orang sampai yang gugur. Itu. Nah, itulah peran daripada saudara Muslim kita dengan Puri begitu eratnya. Apapun yang kita kerjakan di Puri, di kerajaan, saudara Muslim kita yang kita katakan seperti tadi, nyama selamnya itu, pasti berperan. Demikian juga di sana. Kalau ada apa-apa, pasti kita, karena kita sudah satu. Gitu. Karena kita yang mengajak dari Jawa, kemudian dari Gel-Gel, kita yang mengajak ke Klungkung. Makanya saya sering katakan, Anda itu adalah nyama selam, saudara Muslim, tidak sama dengan saya dari Jawa, tetapi Anda sekarang adalah sebagai orang Bali. Ya, kenapa? Saya datang dari Jawa juga, sekarang generasi berikutnya, saya mengajak saudara Muslim, itu dari Jawa. Tetapi tetap sekarang sebagai orang Bali, walaupun agamanya Islam. Saya masih tetap Hindu, gitu. Oleh karena apa? Saya sering bergurau dengan itu. Kalau hari raya kemana pulang kampung? Tidak ada kemana-mana. Kan di Bali tidak pulang ke Jawa sama dengan saya. Sehingga Anda itu adalah orang Bali, agamanya Islam. Saya orang Bali juga, agama saya Hindu. Marilah kita bersama-sama untuk ke depan, bukan hanya sekarang saja. Masuknya umat Muslim di Kampung Islam Lebah tidak terlepas dari kaitan dengan kehidupan masyarakat di Puri Agung Semarapura. Untuk itu kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana toleransi yang sudah diterapkan sejak zaman dulu. Sebagai pemeluk agama mayoritas kedua di Bali, masyarakat Kampung Lebah sangat memahami akan pentingnya toleransi antar umat beragama. Hubungan mereka dengan pemeluk agama lain sejauh ini cukup harmonis, dan bentuk lain dari toleransi kampung ini adalah ketika nyepi, mereka tidak menggunakan pengeras suara saat mengumandangkan adzan. Masyarakat Kampung Lebah lebih mengedepankan toleransi antar umat beragama. Dalam hubungan keharmonisan umat di Kampung Lebah, masyarakat di sekitar yang mayoritas agama Hindu menyebut umat Muslim di kampung ini dengan sebutan Nyama Selam. Sehingga mereka semuanya tidak dibilang orang lain, tapi sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, sehingga mereka disebut sebagai Nyama Selam. Dan apabila ada upacara-upacara keagamaan di Bali, ada juga hidangan yang khusus diperuntukkan bagi mereka, yang kita sebut sebagai selaman. Sehingga
apabila ada yang tidak memakan daging babi, maka kita sebut dia itu makan selaman. Dan hubungan antara Puri dengan umat Muslim di Kampung Lebah sampai sekarang tetap terjaga dengan baik. Dan setiap ada upacara juga di Puri dan atau di Kampung Lebah dan di Gelgel itu kita sama-sama terlibat, jadi berdua. Jadi kalau di Puri ada acara yang nyama Islam di Gelgel dan di Lebah kita diundang. Kalau di Gelgel atau di Lebah, Kampung Lebah ada acara, dari Puri juga diundang untuk ikut hadir. Nyama Selam adalah sebutan untuk mereka umat Muslim yang sudah mengintroduksikan budaya Bali dalam kesehariannya. Dalam bahasa Bali, Nyama artinya saudara, serta Selam artinya Islam. Nyama Selam memang sudah diakui sebagai etnis yang telah mendiami di Pulau Seribu Pura. Sementara bagi umat Muslim di kampung tersebut, menyebut mereka sebagai Nyama Bali. Di sini ditempatkan, dibuatkan masjid, juga tempat dan sebagainya, termasuk kuburan dibuatkan juga di sana. Karena menganggap bahwa saudaranya ini adalah sudah beragama Islam, ditempatkanlah di Gelgel, di sebelah timur dari keraton. Diberikan fasilitas sesuai dengan warga Muslim. Nah, pada saat itu dianggap itu adalah saudara, sehingga kami di Puri menyebut saudara Muslim kita adalah Nyama Selam. Nyama itu saudara, Selam itu Islam. Nah, sampai sekarang. Sehingga kalau ada apa-apa di Puri, di kerajaan, saudara Muslim kita, saudara Islam itu diajak untuk berserta, berkiprah untuk kegiatan kerajaan. Keberadaan Nyama Selam sering dianggap sebagai salah satu wujud harmoni dan toleransi antar umat beragama di Bali. Penduduk Bali beragama Islam telah ada sejak zaman dulu, di masa jayanya kerajaan-kerajaan Hindu di Bali. Namun hal itu bukanlah strategi penyebaran Islam di Bali yang dicanangkan pada wali, tetapi justru raja-raja di Bali yang mendatangkan umat Islam dari Jawa untuk berbagai keperluan. Beberapa catatan menyebutkan jika Nyama Selam mulanya berasal dari orang Jawa ataupun Melayu yang datang ke Bali karena alasan dagang maupun politik. Setibanya di Bali, mereka berbaur dengan masyarakat lokal, dan sejarah pun menyebut jika komunitas ini telah menjalin hubungan baik dengan lingkungan Puri, sehingga dianggap sebagai bagian dari kerajaan. Jadi selama ini kami hidup berdampingan, hidup saling bahu-membahu, di mana kebetulan juga ada Perda 4 2019 yang memang di sana digariskan bahwa setiap agama yang ada di wewengkon desa adat harus saling berangkulan. Nah, kami memandang bahwa apa yang sekarang sudah dikerjakan oleh semeton Muslim Kampung Lebah, yaitu membuat Al-Quran dalam bahasa Hindu, dalam bahasa terjemahan bahasa Bali, itu sangat bagus. Akulturasi atau pembauran budaya antara kaum Muslim dengan umat Hindu berlangsung dalam proses sejarah yang panjang. Pembauran yang harmoni ini tercermin pada laku budaya yang mempertemukan kedua belah pihak dalam peristiwa kebudayaan yang penuh persaudaraan, merefleksikan toleransi, tenggang rasa, dan penghormatan pada keberagaman. Di Bali pun ada orang Islam, ada orang yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Orang tua kami di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Klungkung, lebih khusus lagi di Kampung Lebah, mengajarkan kepada kami tentang harmonisasi, tentang sinkronisasi dari ajaran agama Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin yang bisa dipakai dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, oleh siapapun. Maka dari itu, perbedaan yang ada di tubuh kami, di masyarakat Kampung Islam Lebah yang heterogen, ada Hindu,
ada Islam, ada Katolik, Buddha, Kristen, dan juga Konghucu. Kita bersama-sama dalam urusan sosial kemasyarakatan, kita adalah anak bangsa Indonesia. Tapi urusan keyakinan, kita masing-masing. Jejak sejarah yang ada hingga kini adalah keberadaan Masjid Al-Hikmah yang dibangun kurang lebih abad ke-14. Meskipun sudah berkali-kali dipugar, namun bentuk khasnya masih terlihat. Sebuah menara masjid yang ada di bagian kiri depan masjid masih berdiri gagah menjulang tinggi. Aktivitas peribadatan masyarakat di kampung ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah sebagai pusat kegiatan Islam berbarengan dengan sejarah masuknya Islam di Bali. Hubungan baik Raja Klungkung dengan Muslim Kampung Lebah tetap berlangsung dengan dibangunnya masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan di Kampung Lebah. Keberadaan Masjid Al-Hikmah sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan terus berkembang dan sudah beberapa kali mengalami renovasi. Masjid Al-Hikmah tidak pernah sepi dari kegiatan seperti pengajian rutin, pengajian bulanan, dan kajian akbar. Jadi Masjid Al-Hikmah ini merupakan masjid terbesar yang ada di Kabupaten Klungkung, termasuk juga di Kampung Lebah ini, di mana di Kampung Lebah ini ada beberapa masjid dan musola, dan ini merupakan pusat daripada masjid yang ada di Kampung Lebah. Jadi kalau kapasitas daripada masjid ini kurang lebih, kalau lantai bawah, lantai 1 dan lantai 2 ini kurang lebih hampir 1.000 kalau penuh. Biasanya pada saat hari Jumat itu kurang lebih ada 500 sampai 600 orang di lantai 1 dan di lantai 2. Nah, untuk kegiatan yang ada di masjid ini mulai dari kegiatan pagi, subuh, kemudian subuh itu ba'da subuh ada kegiatan namanya kultum atau kajian subuh, diteruskan dengan ada namanya coffee break atau kopi pagi. Terus kemudian untuk sholat zuhur seperti biasa, karena di sini aktivitas masyarakatnya lebih banyak di pasar, sehingga jamaahnya pun kalau dari sisi jumlah mungkin tidak sebanyak pada waktu sholat asar dan maghrib serta sholat isya. Beberapa sekolah Islam juga didirikan di kampung ini dengan tujuan memfasilitasi anak-anak mengenyam pendidikan Islam sejak dini agar nantinya menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekancan puji majeng ring Allah. Pamiare sekancan sahananing alam. Sebagai salah satu upaya pengelolaan kekayaan bangsa dan pelestarian budaya daerah, di samping untuk penguatan pelayanan keagamaan bagi umat, maka umat Muslim di Kampung Lebah membuat terjemahan Al-Quran dalam bahasa Bali. Al-Quran yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 77.845 kata. Terjemahan Al-Quran bahasa Bali dibuat selama 6 tahun, dimulai semenjak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Dengan terbukukan Al-Quran dengan terjemahan bahasa Bali ini, dirasakan memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat Muslim Bali, terutama bagi pemeluk Muslim pemula yang dikenal di dalam agama Islam dengan sebutan mualaf. Kemudian kami di kampung kami mempunyai ini sebetulnya Al-Quran yang terjemahan bahasa Bali. Al-Quran terjemahan bahasa Bali ini sangat bermanfaat
bagi kami yang notabene di Kabupaten Klungkung dan di seluruh Bali umumnya. Karena kami Muslim di Klungkung terutama di Bali itu bukan hanya berdasarkan lahir, bukan hanya berdasarkan kelahiran, tetapi banyak pula saudara kami itu berdasarkan perkawinan, sehingga dari perkawinan tersebut yang bukan dari asal usulnya masih dari baru lahir, sehingga bahasa itu ada seperti ibu saya sendiri bahasa bahasa Indonesia itu nggak bisa. Jadi berdasarkan perkawinan yang sudah besar, banyak Muslim itu yang sangat memerlukan bahasa ibu istilahnya, bahasa asli Bali, sehingga dengan keberadaan Al-Quran yang terjemahan bahasa Bali ini kami sangat dibantu juga sebagai pembelajaran dan budaya untuk mempertahankan adat istiadat kami selaku Muslim Bali. Kampung Lebah berpenduduk sekitar 600 kepala keluarga dan sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai pedagang. Sebagian dari mereka memilih berdagang keluar kota dan sisanya lagi memilih berdagang di sekitar kampung mereka. Selain itu, industri rumah tangga berkembang pesat sehingga dapat menopang perekonomian umat Muslim di Kampung Islam Lebah. Sekitar 55% itu profesi pedagang wira swasta. Kemudian 8% sebagai pegawai negeri sipil. Sekitar 12% itu sebagai pegawai swasta. Perkembangan pesat industri rumah tangga di Kampung Lebah tidak terlepas dari sinergitas antara masyarakat Muslim dengan pemerintah daerah. Salah satu industri rumah tangga tersebut adalah produk kopi Bali yang sudah dipasarkan ke beberapa daerah seperti Jakarta, Malang, serta daerah lain di luar maupun daerah di wilayah Bali. Industri rumah tangga dengan jenis pangan kopi bubuk Robusta dengan nama produk Kopi Bali Haji Fakrudin yang sudah berdiri sejak tahun 1968. Dan industri rumah tangga tersebut sudah berlangsung selama 2 generasi, yang saat ini industri tersebut dijalankan oleh anaknya yakni Amir Faisal, guna membantu perekonomian keluarga mereka. Produk kopi Bali di Kampung Islam Lebah sudah dikenal sejak lama, memiliki cita rasa dan dikemas menjadi produk yang bermutu dan tersebar luas. Kopi Bali Haji Fakrudin adalah kopi yang didirikan oleh abah saya mulai dari tahun 1968. Jadi beliau memulainya dari benar-benar tradisional dengan jalikan kalau orang Bali bilang, kemudian pemanasannya dengan kayu bakar dan silinder yang dibuat dari drum bekas. Nah dari sana orang tua saya memulai dari 5 kilo per sekali gulingnya, 10 kilo sampai alhamdulillah bisa 50 kilo. Nah dari sana cukup menunjang kehidupan perekonomian dari masyarakat Kampung Islam Lebah, karena salah satu dari mata pencaharian saudara-saudara Muslim kita adalah abah saya menjual kopi Bali. Di samping juga ada mata pencaharian yang lain seperti jajan pasar, kemudian konveksi, celana-celana yang dipakai oleh petani-petani. Masih banyak variasi-variasi yang kehidupan untuk perekonomian saudara-saudara kita di Kampung Islam Lebah. Kehadiran industri rumah tangga kopi bubuk Robusta di Kampung Islam Lebah sejak bertahun-tahun telah memberikan kontribusi besar bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di Kampung Islam Lebah. Toleransi antar umat beragama di Kampung Islam Lebah Klungkung patut kita contoh sebagai masyarakat yang memiliki perbedaan.
Dan sampai di sini perjumpaan kita kali ini pada Jejak Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.